Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih ya, masuk ke pembahasan hari ini. Sumber kita kali ini bab yang menurut saya relevan banget dari buku Entrepreneurial Marketing, tepatnya bab 11, fokusnya soal menemukan dan merebut peluang. Nah, pertanyaan gedenya kan di tengah dunia yang berubah cepat banget gini, gimana caranya Anda bisa mengubah pandangan bisnis jadi semacam arsitektur pemasaran yang solid gitu. Bab ini tuh menawarkan kerangka kerja yang oke banget sih, mulai dari cara baca lanskap bisnis sampai gimana bangun strategi pemasaran. Jadi misi kita di sesi ini ya, membedah kerangka itu buat Anda. Kita lihat gimana caranya paham dinamika pasar, terus bikin pilihan-pilihan cerdas, sampai akhirnya ngerancang arsitektur pemasaran yang benar-benar pas sasaran. Nanti kita pakai contoh DBS Bank juga yang ada di bab ini sebagai ilustrasi praktisnya. Oke, yuk kita mulai gali lebih dalam. Nah, jadi kalau kita ngomongin nyari peluang nih, mulainya dari mana sih? Bab ini kan nekenin banget pentingnya paham dinamika lingkungan bisnis. Apa aja tuh yang perlu Anda perhatikan di sini? Tepat sekali. Jadi, bab ini mulainya itu dari identifikasi 5 pendorong utama perubahan. Mereka sebutnya 5D. Pertama, itu teknologi. Ini bukan cuma soal ya AI atau metaverse yang lagi rame, tapi juga superkomputer, drone yang makin canggih, sampai nah ini penting, teknologi hijau. Kedua, politik sama hukum. Coba pikirin deh dampaknya SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Atau tren pinjaman yang berbasis ESG. Atau mungkin insentif dari pemerintah yang bisa tiba-tiba mengubah arah industri. Itu ngaruh banget kan? Ketiga, ekonomi. Kita lihatlah, gig ekonomi makin berkembang ya kan? Terus ada potensi besar juga dari circular economy. Sumber ini malah proyeksiin bisa sampai 4,5 triliun dolar di 2030. Wah, gede banget itu. Keempat, sosial dan budaya. Ya, tren medsos yang dinamis, pengaruh VR atau metaverse ke cara kita interaksi, sampai pergeseran konsumsi. Contohnya, minat ke makanan nabati, plant-based food, yang naik terus. Dan kelima, ya pasar itu sendiri. Disrupsi digital jalan terus. Contohnya, gimana industri otomotif atau bahkan rumah sakit itu harus mau nggak mau adaptasi. Entah dengan teknologi baru atau ya nyelarasin diri sama isu global kayak SDGs tadi. Nah, kelima pendorong ini, 5D ini, kalau digabung jadi satu, itu yang disebut perubahan atau change. Tapi itu baru satu keping puzzle loh. Biar gambarnya utuh, perubahan ini mesti dilihat bareng 3 elemen penting lain, yaitu pesaing atau kompetitor, pelanggan atau customer, dan, ya, perusahaan atau company Anda sendiri. Nah, inilah yang jadi model 4C, fondasi buat memetakan lanskap sebelum Anda bisa benar-benar nemuin peluang. Oke, 4C ya. Change, competitor, customer, company. Sip-sip. Coba kita bedah satu-satu. Kalau pesaing, cukup nggak sih kita cuma lihat siapa yang jual produk mirip? Kayak kok terlalu sempit ya? Jauh. Jauh dari cukup malah. Anda perlu gali lebih dalam lagi. Apa sih sumber keunggulan kompetitif mereka? Ini bisa macam-macam. Sumber daya unik mereka apa? Kapabilitas khususnya? Atau mungkin kemampuan adaptasinya, dynamic capabilities? Atau kompetensi inti, distinctive competencies mereka? Sumber ini kasih contoh Xiaomi kan? Dulu mereka gebrak pasar bukan karena produknya paling wah, tapi model bisnisnya beda. Ngandelin komunitas, jualan online. Itu cara mereka nantang pemain lama. Penting juga nih, lihat pesaing itu sebagai pemasok nilai atau value suppliers. Pertanyaan kuncinya gini, kalau tawaran pesaing lebih menarik, pelanggan Anda bisa lari kemana? Ini maksa kita lihat kompetisi lebih luas. Nggak cuma pemain sejenis, tapi ya siapa aja yang bisa penuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan Anda dengan cara yang beda. Mau mereka. Ini kan bukan sekedar label ya. Apa sih implikasinya buat Anda waktu nyari peluang? Implikasinya gede banget. Anda harus paham apa yang benar-benar bikin mereka gerak. Mereka kan digital natives ya, jadi ekspektasi mereka soal pengalaman digital itu tinggi banget. Personalisasi, cepat, prosesnya mulus, itu udah standar buat mereka. Terus nilai-nilai kayak YOLO, you only live once, itu mungkin dorong mereka cari pengalaman unik. Kalau FOMO, fear of missing out, ya jelas erat sama dinamika medsos. Bahkan JOMO, joy of missing out, itu nunjukin ada keinginan buat otentik, lepas dari tekanan sosial. Itu juga perlu dipahami. Tapi yang paling fundamental, ini soal pergeseran fokus. Bukan lagi soal gimana Anda ngelihat pelanggan, tapi gimana mereka ngelihat dan ngerasain interaksi sama perusahaan Anda.
persepsi mereka, pengalaman mereka, itu jadi segalanya. Nah, ini inti dari customer centricity sejati. Paham nuansa ini nggak cuma buat Gen Z sih, tapi semua segmen pelanggan Anda itu kunci buat buka peluang yang relevan. Oke, oke. Jadi kita udah lihat keluar nih ya, dinamika perubahan 5D, lanskap persaingan, sama pemahaman mendalam soal pelanggan. Sekarang, coba kita balik lensanya ke dalam, ke elemen perusahaan atau company dalam kerangka 4C itu. Gimana cara nilainya? Nah, disinilah analisis internal jadi krusial banget. Anda perlu ya semacam inventarisasi dan penilaian yang jujur. Apa aja sih sumber daya Anda? Yang kelihatan, aset fisik, modal, maupun yang nggak kelihatan, merek, paten budaya. Terus kapabilitas Anda apa? Kemampuan buat pakai sumber daya itu secara efektif. Dan yang penting lagi, kompetensi inti, core kompetensis Anda. Apa sih yang Anda lakuin jauh lebih baik dari pesaing? Hasil analisis ini nanti bantu Anda definisiin niat strategis atau strategic intent, visi jangka panjangnya mau kemana. Terus identifikasi kompetensi unik, distinctive competence, kekuatan spesifik yang jadi pembeda utama Anda itu apa. Bab ini juga dorong konsep meregangkan kemungkinan atau stretch possibilities. Artinya, gimana Anda bisa manfaatin kompetensi yang udah ada sekarang buat jangkau peluang baru atau mungkin pasar yang beda. Ini soal inovasi tapi basisnya kekuatan internal. Nah, buat bantu analisis internal ini, kan ada kerangka VRIO ya di sumber kita. Gimana sih alat ini bantu kita bikin pilihan strategis yang pas? VRO ini kayak reality check lah buat sumber daya dan kapabilitas Anda. VRO itu singkatan dari valuable, ini bantu manfaatin peluang atau nangkal ancaman nggak? Rare, cuma sedikit pesaing yang punya nggak? Inimitable, susah atau mahal nggak buat ditiru pesaing? Dan organization supported. Perusahaan Anda punya struktur, sistem, budaya buat dukung pemanfaatannya nggak? Nah, sumber daya atau kapabilitas yang memenuhi keempat kriteria VRO ini, itu yang bisa jadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau sustainable. Contoh klasik dari bab ini kan desain modularnya IKEA. Itu valuable, bikin harga murah dan bisa custom. Rare pada zamannya ya. Inimitable karena nyangkut ke seluruh model bisnis dan rantai pasoknya yang unik. Dan jelas banget organization supported. Jadi VRO ini bantu Anda milah-milah mana kekuatan yang perlu dijaga dan dikembangin, mana yang biasa aja, dan di mana letak celah atau gap Anda. Tahu celah ini penting banget. Mungkin Anda jadi sadar perlu kolaborasi atau akuisisi kapabilitas baru. Atau bahkan, nah ini menarik, melakukan co-opetition. Kerjasama sama pesaing di area tertentu buat keuntungan bareng. Intinya sih, bikin pilihan strategis berdasarkan pemahaman yang realistis tentang diri sendiri. Oke, kita udah petakan eksternal, 5D, kompetitor, customer, udah introspeksi mendalam juga pakai analisis internal dan VRIO, company. Fondasinya udah kuat nih kayaknya. Sekarang, gimana caranya nerjemahin semua pemahaman ini jadi rencana pemasaran yang bisa jalan? Bab ini nyebutnya arsitektur pemasaran atau marketing architecture. Apa nih intinya di sini? Intinya, itu berlabuh di segitiga PDB. Positioning, differentiation, brand. 3 elemen ini jangkar strategis Anda dan harus nyambung, harus selaras. Positioning itu soal tempat unik yang Anda mau di benak pelanggan. Differentiation ngejelasin kenapa Anda beda dan lebih baik. Brand itu perwujudan janji dari positioning dan differentiation tadi. Ini fondasi klasiknya. Tapi, nah, yang jadi highlight utama di bab ini itu gimana 9 elemen inti pemasaran lainnya yang biasa kita kelompokin jadi strategi, taktik, sama nilai, itu perlu dilihat dan dijalanin dengan cara yang beda. Beda di era digital dan serba terhubung kayak sekarang. Ada pergeseran paradigma yang lumayan signifikan. Wah, pergeseran paradigma. Ini menarik. Coba kita bedah deh, mulai dari level strategi pemasaran dulu. Biasanya kan kita ngomongin STP ya, segmentasi, targeting, positioning. Apa yang berubah menurut sumber ini? Perubahannya cukup fundamental nih. Pertama, dari segmentasi geser jadi komunitisasi atau communitization. Jadi bukan lagi sekedar ngelompokin orang berdasarkan demografi atau perilaku aja. Fokusnya geser ke nemuin atau malah bangun komunitas. Komunitas yang disatuin sama tujuan, purpose, nilai, values, dan identitas, identity, bareng. Disingkat PVI. Jadi Anda nggak cuma nargetin segmen pasif, tapi ya interaksi dan jadi bagian dari komunitas yang aktif, yang punya identitas kuat.
Kedua, dari targeting jadi konfirmasi atau confirmation. Setelah nemu komunitas berbasis PVA tadi, langkahnya bukan sekedar nembak target, tapi lebih ke konfirmasi. Artinya, Anda perlu pastiin ada keselarasan yang otentik antara nilai dan identitas merek Anda sama komunitas itu. Beneran klik nggak? Secara tulus gitu. Ini penting buat bangun hubungan jangka panjang. Ketiga, dari positioning jadi klarifikasi atau clarification. Tadi kan kita bilang positioning itu jangkar ya, tapi cara nyampenya yang geser. Bukan lagi cuma pernyataan sepihak dari perusahaan, tapi lebih kayak proses klarifikasi yang dialogis. Tujuannya apa? Biar janji merek, brand promise itu benar-benar nyambung sama apa yang dirasain pelanggan, brand delivery. Biar nggak kejebak klasik, over promise, under deliver. Oke, saya nangkep nih benang merahnya. Lebih otentik, lebih ngajak partisipasi ya. Sip. Itu di level strategi. Nah, kalau level taktik pemasaran gimana? Ini kan biasanya soal diferensiasi, terus bauran pemasaran, marketing mix 4P, sama penjualan, selling. Apa pergeseran di sini? Di level taktik, perubahannya juga nunjukin dunia yang lebih nyambung ini. Dari diferensiasi jadi kodifikasi atau codification. Diferensiasi biasa kan sering fokus di fitur produk, konten, atau cara nyampeinnya, konteks. Nah, kodifikasi ini lebih dalam. Ini soal nanemin DNA inti perusahaan, nilai, budaya, gaya kepemimpinan ke dalam DNA merek itu sendiri. DNA merek ini terus diekspresiin lewat simbol style, sistem leadership, sama nilai substansi bareng, shared value substance. Jadinya, diferensiasinya lebih susah ditiru kan? Karena akarnya dari identitas asli perusahaan. Mungkin contoh gampangnya gini, perusahaan yang DNA-nya inovasi, itu kelihatan nggak cuma dari produknya, tapi cara pemasarannya juga eksperimental, atau ruang kantornya yang kolaboratif banget. Gitu. Nah, ini nih yang lumayan radikal. Dari bauran pemasaran 4P, product, price, place, promotion, jadi bauran pemasaran gelombang baru atau new wave marketing mix. Coba kita bedah satu-satu ya. Produk jadi co-kreasi, co-creation. Pelanggan nggak cuma jadi konsumen pasif, tapi diajak aktif ngerancang, ngembangin, bahkan ikut masarin produk atau layanan. Price jadi mata uang, currency. Harga nggak lagi cuma angka statis, bisa lebih dinamis, bisa basisnya nilai, langganan, atau malah bentuk pertukaran lain di dalam ekosistem. Terus place tempat distribusi jadi aktivasi komunal, communal activation. Saluran distribusi, mau online atau offline, bukan cuma tempat transaksi, tapi jadi pusat interaksi dan aktivitas komunitas. Terakhir, promotion jadi percakapan. Conversation. Komunikasi bukan lagi monolog dari brand ke bawah, tapi dialog dua arah yang otentik dan jalan terus sama pelanggan dan komunitas. Wow, perubahan dari 4P ke ko-kreasi, mata uang, aktivasi komunal, sama percakapan. Itu benar-benar ngubah cara pandang banget ya. Terus gimana sama elemen penjualan atau selling? Itu juga geser. Dari penjualan selling yang sering kali fokusnya cuma di transaksi, jadi komersialisasi. Komersialisasi ini cakupannya lebih luas. Ngelihat keseluruhan perjalanan pelanggan atau customer journey. Fokusnya di 4 tahap kunci. Akuisisi pelanggan baru, mempertahankan yang udah ada, menumbuhkan nilai dari hubungan sama pelanggan itu, misalnya lewat cross-sell, upsell, atau advokasi. Dan bahkan merebut kembali pelanggan yang mungkin udah pindah. Jadi, ya lebih holistik dan orientasinya jangka panjang. Strategi udah, taktik udah, terakhir nih pergeseran di level nilai pemasaran. Ini kan nyangkut merek, layanan, sama proses. Apa yang baru di sini? Di level nilai ini, perubahannya nekenin aspek yang lebih manusiawi dan nyambung satu sama lain. Dari merek sebagai aset yang diam aja, jadi karakter. Merek dilihat sebagai entitas yang hidup. Punya kepribadian, punya nilai yang dipegang teguh, dan bertindak konsisten sesuai karakternya itu. Ini bangun hubungan emosional yang lebih dalam. Terus, dari layanan yang mungkin sifatnya reaktif, jadi kepedulian. Ini bukan cuma soal nyelesain masalah pelanggan, tapi nunjukin empati, ngasih dukungan proaktif, dan benar-benar peduli sama kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Ada unsur human touch yang kuat di sini. Terakhir, dari proses internal yang kepisah-pisah, jadi kolaborasi. Proses bisnis nggak lagi jalan sendiri-sendiri dalam silo. Pendekatan baru ini dorong integrasi pelanggan dan mitra ke dalam proses penciptaan nilai,
value creation. Ini nyambung banget sama ide ko-kreasi tadi. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, semua pergeseran ini tuh dorong pemasaran jadi lebih otentik, lebih partisipatif, basisnya komunitas, dan terintegrasi. Balik lagi ke contoh DBS Bank tadi di awal. Transformasi digital mereka itu kan bukan cuma soal pasang teknologi baru. Mereka paham nasabah digitalnya, terutama yang muda. Mereka klarifikasi posisi sebagai bank yang pengen bikin perbankan menyenangkan, make banking joyful. Mereka terlibat di ko-kreasi, contohnya lewat platform marketplace mereka. Dan jelas fokus ke seluruh perjalanan nasabah digital, nggak cuma transaksi bank biasa. Nah, ini cerminan dari banyak prinsip baru yang kita bahas barusan. Jadi nih, setelah kita bedah semua ini ya, artinya apa sih buat Anda yang lagi dengerin? Ini tuh bukan sekedar daftar istilah baru loh ya, tapi ini sebuah proses yang jalan terus. Anda perlu terus-menerus memindai lingkungan bisnis Anda, ingat tadi 5D dan 4Cs, lalu kenali diri Anda secara mendalam, analisis VRIO tadi bisa bantu banget di sini, dan yang paling penting, bangunlah arsitektur pemasaran yang nggak kaku, tapi yang gesit. Agile, yang benar-benar pusatnya di pelanggan dan komunitas, dan berani coba adopsi pendekatan-pendekatan baru ini. Betul sekali. Segitiga PDB, positioning, differentiation, brand, itu tetap jadi inti strategisnya. Nggak berubah. Tapi cara Anda bangun dan wujudin ketiga pilar itu sekarang udah berevolusi. Pendekatan baru kayak komunitisasi, klarifikasi, kodifikasi, terus ko-kreasi, percakapan, kepedulian, kolaborasi, itu semua bantu bikin PDB Anda makin kuat, makin relevan, dan makin otentik di zaman sekarang. Pemasaran tuh bukan lagi sekedar nyiarin pesan dari Menara Gading gitu. Tapi lebih soal bangun hubungan, ikut aktif dalam komunitas, dan nyiptain nilai bareng-bareng. Oke, sebagai penutup nih ya, satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Ini juga disinggung di sumber kita, bab tersebut nyebut soal pandangan ke arah 2030 dan ada konsep hukum percepatan pengembalian atau Law of Accelerating Returns dalam teknologi. Intinya sih gagasan bahwa laju perubahan teknologi itu bakal makin cepat secara eksponensial malah. Nah, ngingat semua pergeseran fundamental yang kita diskusikan hari ini ya, dari segmentasi ke komunitisasi, dari produk pasif ke ko-kreasi aktif, dari promosi satu arah jadi percakapan dua arah. Kalau misalnya Anda cuma bisa lakuin satu aja perubahan mendasar dalam pendekatan pemasaran Anda sekarang, perubahan mana sih yang menurut Anda paling krusial buat siap-siap ngadepin masa depan yang makin cepat dan penuh ketidakpastian itu? Coba direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.